Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini bapak atau kakak lah ingin menjelaskan untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang infak dan sedekah. Nah, untuk kelas 8 semester ganjil atau semester 1. Nah, jadi silakan lagi siswa-siswi buka bukunya. Nah, untuk halamannya bisa kita lihat, yaitu tentang bab 2 halaman 19 sampai dengan kita lah sampai mana ya? Nah, sampai insya Allah sampai halaman 30. Nah, jadi yang dibahas di sini yaitu tentang infak dan sedekah. Nah, mengenai infak, langsung aja kita ke materi, yaitu infak ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu anfaqa yunfiqu infaqon, yang artinya yaitu membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Nah, intinya mengeluarkan sebagian harta. Nah, sedangkan menurut istilah, infak itu yaitu mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapatan kita untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Misalnya kita dalam menginfakkan harta kita ke masjid. Nah, apabila kita ada rezeki yang berlebih, maka kita wajib menginfakkannya. Nah, infak itu berbeda dengan zakat. Kalau infak tidak mengenal nisab atau jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, apabila zakat harus 2,5 dari penghasilan kita. Nah, adapun untuk penerimanya, infak ini terserah aja hendak memberi kemana, kada apa-apa. Sedangkan zakat itu kan harus kepada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian mengenai sedekah. Nah, sedekah di sini meliputi harta dan jasa. Nah, bahkan senyum pun termasuk juga sedekah. Nah, misal yang lain, apabila ada paku di jalan, maka apabila kita menghindarkan paku itu dari jalan, maka itu juga termasuk sedekah. Nah, senyum pun juga tersedekah. Nah, kemudian di sini tertera yaitu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fajr. Nah, ini kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahnan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Jadi bisa saja kalian baca di sini ayatnya, yaitu ayat 15 sampai 18. Kita lihat kan. Langsung saja kita dalam hal penjelasan ayat. Nah, pada ayat 15 ini kan artinya itu adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, jadi di dalam ayat 15 ini bahwa Allah meluaskan dalam hal rezeki kepada manusia. Nah, untuk mengujinya,
melalui rezeki itu, yaitu janganlah manusia menganggap bahwa hal itu merupakan kemuliaan dari Allah. Nah, anggapan itu tidak benar. Namun sebenarnya hal itu merupakan ujian dan cobaan. Nah, jadi kita diberi kenikmatan itu bukan hanya untuk kesenangan, melainkan itu sebuah cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah. Apabila kita bisa menggunakan harta itu, maka Allah akan mengganjar kepada hal yang lebih baik lagi atau yang di akhirat nanti. Nah, kemudian ayat 16. Nah, artinya tadi kan apabila Tuhan yang mengujinya lalu membatasinya rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Nah, jadi pada ayat ini jelaskan bahwa Allah sebaliknya menguji manusia dengan kesempitan dan kesulitan rezeki. Nah, ini kan berbanding terbalik tanam pertama tadi. Manusia juga tidak boleh berburuk sangka dan mengira bahwa hal itu merupakan penghinaan. Apabila misalkan ada orang, tadi kan yang ayat 15 tadi kan orang kaya yang diberi kenikmatan, maka itu merupakan suatu ujian atau cobaan, maka kita harus berbaik sangka. Kemudian pada ayat 16 ini kan tadi dijelaskan tadi mengenai ayat itu bahwa adapun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasinya rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Nah, apabila ada sesuatu keluarga yang diberikan harta itu sedikit, nah maka kita sebagai misalnya keluarga itu tidak boleh berprasangka yang buruk, nah, dan mengira hal itu penghinaan dari Allah. Nah, namun sama dengan ayat sebelumnya, yaitu merupakan ujian dan cobaan juga. Nah, jadi apabila kaya miskin itu semua itu ujian dan cobaan. Apabila kaya kan janganlah sombong, jangan juga kita harus berikan bagi-bagi kan juga. Apabila miskin juga jangan juga kita berburuk sangka, oh ya Allah nih ya terlalu ya ini benar, karena jangan juga itu. Nah, kemudian ayat 17 kemudian kalla aja dari dalam katanya itu sekali-kali tidak. Nah, maksudnya itu seperti yang diduga manusia baik dalam keadaan mendapatkan kelapangan rezeki maupun dalam keadaan mendapatkan kesempitan rezeki, karena Allah berkuasa memberikan rezeki kepada siapa yang disukainya dan juga kepada orang yang tidak disukainya. Nah, kemudian bal la tukrimunal yatim, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk memuliakan anak yatim. Nah, jadi anak yatim itu sangatlah harus dimuliakan, jangan kita hina dan macam-macam. Nah, kemudian wala tahuddu ala tu'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, dan Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk memberikan santunan kepada orang yang fakir miskin, seperti memberikannya makanan dan yang lainnya. Nah, jadi dapat dipahami lah mengenai hal ini. Nah, kemudian berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humul zalimun. Hai orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagai bagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada akhir-akhir. Tidak ada lagi yang jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang kafir pun itulah orang yang zalim. Nah, jadi penjelasannya di sini bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berinfak. Nah, apabila kita dilebihkan rezeki, maka kita harus berinfak, nah, sebagian harta kita. Nah, kemudian Quran surah, langsung aja kita kepada surah Al-Baqarah 26:1, yaitu bunyi, Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu
sami'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menampakkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan hal itu. Nah, dan Allah akan maha luas lagi maha mengetahui. Jadi penjelasan ayat di sini yaitu dengan ketermawan, berkaitan dengan ketermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Utsman itu pada saat perang Tabuk mengimpakkan 300 ekor. Nah, serta 1000 dinar emas. Berapa kali dirupiahkan? Nah, 300 onta kali 30, kemudian jadi hasilnya 9. Itu nah, kita bisa saja kita lihat yaitu 9 miliar. Nah, kemudian 1000 dinar dikali 4,25 gram. Nah, hasilnya 2,125 miliar. Nah, total yaitu 11 miliar 125 juta rupiah. Jadi kan zaman sahabat aja kan orang yang sugih itu kan berinfak kepada hal itu. Nah, jadi pada Quran surah Al-Baqarah 261 ini yaitu Allah membuat perumpamaan yaitu balasan bagi orang yang ikhlas dalam berinfak di jalan Allah. Nah, seperti orang yang menanam benih yaitu yang kita panen pada saat di akhirat nanti. Nah, itu aja. Nah, jadi yang dapat di sini kita simpulkan bahwa jadi menurut Quran ayat-ayat tadi bahwa manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang dianugerahkan oleh Allah dengan cara menginfakkannya. Nah, kemudian manusia itu harus tetap husnudzon kepada Allah dan tidak salah sombong apabila dilimpahkan rezeki yang banyak. Nah, kemudian harta yang kita infakkan tuh berlipat ganda, nah, dan akan menjadi penolong dan penyelamat kita di akhirat nanti. Nah, hal itu semua yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang dapat Bapak sampaikan untuk mengenai tugasnya kita di via WA saja atau via Classroom, nanti Bapak jelaskan. Jadi sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.